Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pondok Belajar, yang mana pada hari ini akan kita bahas yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi kelas 1 yang membahas tentang meneladani sifat Allah Asmaul Husna dalam kehidupan. Bagaimana kabarnya adik-adik, sahabat Pondok Belajar setanah air? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang hari ini, silakan supaya lebih kenal dengan Bapak, kalian bisa mengklik tanda subscribe dan like and share-nya supaya kalian lebih tahu tentang Bapak dan guna untuk mendukung channel ini. Sahabat Pondok Belajar, kita masuk ke pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma, yang artinya nama yang merupakan bentuk jamak, dan al-isma adalah bentuk tunggalnya. Al-Husna itu sendiri artinya yang paling baik. Secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik atau terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan, gelar, hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna merupakan taufikiyah, yaitu atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya, bukan berdasarkan penalaran manusia. Asmaul Husna merupakan sifat-sifatnya yang mulia dan bukanlah zatnya. Manusia tidak akan pernah mampu untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akal manusia memiliki kelemahan untuk mengetahui esensinya. Oleh karena itu, taklif yang dibebankan kepada manusia hanya sebatas menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma-asmanya. Sahabat Pondok Belajar, kali ini yang akan kita bahas tentang makna Asmaul Husna, yaitu berjumlah semuanya 99. Tetapi untuk pembahasan kali ini hanya dibatasi yaitu 7 nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Al-Karim, artinya yang maha mulia. Yang kedua, Al-Mu'min, yang maha pemberi rasa aman. Yang ketiga, Al-Wakil, yang mencukupi dan menjamin. Yang keempat, Al-Matin, zat yang sangat kuat. Yang kelima, Al-Zami, yang maha pengampun. Yang keenam, Al-Adil, yang maha adil. Dan ketujuh, Al-Akhir, yang terakhir. Sahabat Pondok Belajar, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu Al-Karim. Al-Karim, yang artinya yang maha mulia, merupakan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian, yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata,
karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Oleh karena itu, para ulama memiliki banyak pendapat seputar makna asma Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah yang banyak kebaikan dan pemberiannya, yang selalu mencurahkan kebaikan, yang memiliki kemuliaan maupun kedudukan yang agung, yang terbebas dari segala kekurangan dan penyakit, yang dimuliakannya, memberi nikmat dan mempunyai keutamaan, yang memberi tanpa pamrih, yang memberi tanpa sebab, yang memberi kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak membutuhkan, yang jika berjanji dia pasti menepati. Jika asma Allah Subhanahu wa taala Al-Karim diterapkan di ranah pemberian, Al-Karim adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain setelah diminta. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Karim, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: yang pertama, menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Bersifat pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang diucapkan, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, al-mu'min, yaitu yang pemberi rasa aman. Al-mu'min artinya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perasaan gelisah dan khawatir muncul akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia sendiri. Di samping itu, rasa takut juga bisa disebabkan oleh faktor dari luar, misalnya karena ancaman binatang buas, bencana alam, dan lain-lain. Allah adalah al-mu'min, karena hanya atas kehendaknya keamanan dapat diraih, dan Dia adalah pemberi rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan makna-makna tentang al-mu'min, sikap dan perilaku yang harus kita implementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. Berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat, dan mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan umum. Yang ketiga, al-wakil, yang artinya yang mencukupi dan menjamin. Kecukupan dan perlindungan di sini dikhususkan bagi hambanya yang beriman dan bertawakal.
Bertawakal memiliki arti menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal merupakan ibadah yang paling penting karena dari perilaku tersebut bermunculan amal-amal soleh. Karena manakala hati seseorang hanya tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam setiap urusannya, telah benar keikhlasannya, telah kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah baik keislamannya, telah bertambah keyakinannya, dan semakin baik keadaan dirinya. Berdasarkan makna-makna tentang al-wakil, sikap dan perilaku yang harus kita implementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon penjagaannya di dalam agama, dunia, dan akhirat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia dan menjaga diri agar tidak berbuat jahat kepada manusia. Memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan semangat, mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka, dan menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata setelah berikhtiar agar tidak terputus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi atau tidak sombong ketika keinginannya tercapai. Yang keempat, al-matin, artinya zat yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna yang kemampuan dan kekuasaannya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan dia. Siapapun, baik yang ada di bumi maupun di langit, tidak ada penggerak di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya azab untuk orang yang berbuat zalim ketika hidup di dunia. Ditegakkannya langit dan bumi dengan perintahnya serta penjagaannya atas keduanya. Adanya pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua makhluk, tempat manusia berlindung dan memohon pertolongan. Bukti lain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun di dunia yang bergerak atau diam, turun atau naik, mulia atau hina, memberi atau menolak selain atas izin dan kehendaknya. Berdasarkan makna-makna tentang al-matin, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia, hanya berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya berpaling. Berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar dan memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam. Islam rahmatan lil alamin. Yang kelima, al-jami', yang artinya yang maha penghimpun. Menurut Imam Al-Ghazali, makna al-jami' adalah Dia yang menghimpun yang sama, yang berbeda dan bertolak belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun yang sama antara lain menghimpun manusia seluruhnya di permukaan bumi dan kelak di padang mahsyar,
dia menghimpun yang berbeda, seperti menghimpun semua langit, planet-planet, udara, bumi, samudra, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, barang tambang yang beraneka macam. Semuanya dengan bentuk, warna, rasa, sifat yang berbeda-beda. Dia menghimpun di bumi, kemudian menghimpun segala di alam raya. Berdasarkan makna-makna tentang al-jami, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul pokok. Mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Yang keenam, al-adl, yang artinya yang maha adil. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih dari berbuat zalim dan menentukan secara zalim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak ada yang keluar darinya selain keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun implementasinya yang harus dilaksanakan sikap seorang muslim yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah, tidak menerapkan seperti yang dikatakan pepatah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seseorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya, dan bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Dan yang ketujuh, al-akhir. Al-akhir artinya yang terakhir. Maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir, maha suci Allah, tidak boleh baginya sifat fana. Dia maha akhir karena menfanakan makhluknya, dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana. Sifat al-akhir milik Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang akhir selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi yang setelahnya. Berdasarkan makna-makna tentang al-akhir, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan peribadatan seorang hamba, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Oleh karena itu, seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah yang maha hidup, dan menyadari bahwa kematian pasti akan datang, sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal saleh.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan, berikan pertanyaan pada halaman kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.